Perkenalkan, kami dari mahasiswa Umrah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Maritim, kelas 101 akuntansi, yang beranggotakan saya Muhammad Iqbal Muzaki, NIM saya 2304 Saya Aisyah Badani, NIM 2304010108. Saya Putri Siti Nabila, NIM 2304010051. Saya Genovita Yulia dengan NIM 2304020158. Saya Emilia Triamayani dengan NIM 2304010055. Saya Ripani Nurjani dengan NIM 23040101. Saya Akio Wijaya dengan NIM 2304 Kami di sini akan membahas tentang wawasan Nusantara dengan isu seni dan budaya Valentine. Pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan pandangan terhadap bangsa dengan tujuan untuk menjaga keberagaman persatuan, kesatuan, keutuhan, dan kebijakan yang berlandaskan Pancasila, yang diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan nasional dibandingkan kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan tertentu. Pengertian wawasan Nusantara menurut para ahli. Menurut Profesor Wan Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah air sebagai kepulauan dalam segala aspek kehidupan yang beragam. Menurut Munajat dan Saputro, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensi yang saling terhubung serta pemekarannya di tengah lingkungan berdasarkan asas Nusantara. Berbagai macam isu seni dan budaya. Isu yang pertama adalah pengerasan identitas primordial dan sentimen sektarian yang menghancurkan sendi-sendi budaya masyarakat. Pergeseran identitas itu disebabkan oleh beberapa hal yang meliputi terlalu lamanya wawasan kebangsaan yang menghilang di masyarakat, serta tidak meluasnya dan tidak meratanya akses masyarakat pada keanekaragaman budaya. Yang kedua, meredupnya khazanah tradisi dalam gelombang modernitas menjadi isu pokok dalam pemajuan kebudayaan. Hal ini karena masih kurangnya perlindungan terhadap keberagaman ekspresi budaya dan hak berkebudayaan masyarakat, khususnya ritus, adat, istiadat, kesenian, dan kesusastraan. Isu selanjutnya adalah pertukaran budaya. Pertukaran budaya yang timpang dalam tatanan global menjadikan Indonesia hanya sebagai konsumen budaya dunia. Paradigma pembangunan nasional yang masih memandang kebudayaan sebagai beban dan bukan sebagai investasi jangka panjang yang dapat menghasilkan peningkatan kesejahteraan umum lewat pemanfaatannya dalam bentuk ekonomi kreatif. Di samping itu, belum terbangunnya mekanisme pengakuan hak moral dan hak intelektual komunal untuk karya budaya yang diciptakan secara kolektif, seperti dalam kasus tradisi lisan. Wawasan Nusantara dan isu seni budaya berhubungan erat karena wawasan ini mempromosikan pemahaman, penghargaan, dan pelestarian keberagaman budaya di wilayah Nusantara yang mencakup seni, tarian, musik, dan warisan budaya lainnya sebagai bagian dari identitas dan kekayaan budaya Indonesia. Jadi, salah satu kasus yang lazim dan sudah banyak diikuti oleh masyarakat luas adalah budaya Valentine Day. Perayaan Valentine Day dapat mengalihkan perhatian dari perayaan tradisional atau keagamaan yang memiliki nilai-nilai yang lebih dalam. Perayaan ini seringkali memperkuat citra hidup romantis yang lebih berfokus pada hubungan asmara dan percintaan, yang mungkin tidak terlalu sesuai dengan nilai-nilai budaya Indonesia, yang lebih berorientasi pada keluarga dan kebersamaan, sehingga dapat melunturkan wawasan Nusantara bangsa Indonesia. Ada sisi positif yang terkandung dalam Valentine Day, yaitu kasih sayang. Nah, kasih sayang ini sendiri harus disebarluaskan dan diimplementasikan oleh semua kalangan untuk mewujudkan kedamaian dan kerukunan umat manusia. Valentine Day juga sangat berdampak pada agama Islam. Yang pertama, merayakan Valentine itu berarti meniru orang kafir. Kedua, merayakan dan menghadirinya bukan ciri orang yang beriman. Ketiga, merayakan berarti mengagungkan tokoh Valentine yang merupakan seorang pendeta Nasrani. Yang terakhir, yang keempat, ucapan selamat Valentine bisa terjerumus dalam syirik dan maksiat. Valentine's Day adalah hari istimewa yang diperingati pada tanggal 14 Februari untuk merayakan cinta dan kasih sayang antara orang-orang dengan memberikan kartu ucapan, bunga, coklat, dan hadiah lain kepada orang yang mereka cintai, sebagai cara untuk mengekspresikan perasaan kasih sayang dan menghargai hubungan mereka. Asal-usul Hari Valentine, ada dua teori yang menjelaskan asal-usul Hari Valentine. Sejarawan meyakini Hari Valentine berasal dari festival Lupercalia. Lupercalia adalah festival kesuburan orang-orang Romawi. Festival itu dirayakan dengan cara unik yang disebut sebagai permainan seksual dengan wanita muda yang belum menikah. Teori lain menyebutkan Kaisar Claudius II tidak mengizinkan pasangan menikah selama masa perang. Namun, Santo Valentine menentang hal ini dan melakukan pernikahan secara rahasia. Akibat dari perbuatannya itu, dia dipenjara dan dihukum mati. Tujuan dari Hari Valentine tersebut adalah membantu menunjukkan cinta, perhatian, dan pengakuan terhadap orang yang kita cintai dan memperkuat hubungan dan rasa kebahagiaan dalam hidup. Dalam konteks wawasan Nusantara, perayaan Valentine's Day di Indonesia dapat dianggap sebagai kesempatan untuk mempromosikan persatuan, kebinekaan budaya, dan penghargaan terhadap warisan budaya lokal. Ini tercapai dengan menggabungkan elemen-elemen budaya Indonesia ke dalam perayaan Valentine, mengedukasi masyarakat tentang keberagaman budaya, serta mendukung pengrajin dan pelaku usaha lokal. Lebih dari sekadar perayaan cinta romantis, Hari Valentine dapat menjadi sarana untuk memupuk persatuan dalam keragaman budaya yang sejalan dengan prinsip wawasan Nusantara yang dianut oleh Indonesia.